Halo, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Bersama saya Abraham Silaban. Hari ini kita udah masuk di episode baru lagi nih, dan kita akan kedatangan tamu, bintang tamu spesial yang sangat menginspirasi. Oh ya, mau ngingetin kalau podcast ini tayang di beberapa platform, yaitu di Instagram Partai Perindo @partaiPerindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Dan bagi yang join, kita ingatkan lagi, kita akan bagi-bagi e-voucher belanja senilai Rp500.000. Ada 5 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagi untuk 5 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Jadi untuk kalian yang mau dapatin e-voucher belanja gratis, mari silakan tulis quotes yang menginspirasi dari kalian tentang tema hari ini, yaitu kuota haji 2022. Wow, luar biasa. Temanya sudah jelas, itu tema yang membahas soal urusan umat. Langsung saja kita akan sapa bintang tamu kita yang spesial hari ini, yaitu Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan, yaitu Bapak Abdul Kholik Ahmad. Assalamualaikum, selamat datang Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang sekali Pak Mas Abraham. Ya. Luar biasa. Akhirnya datang juga Kiai dalam podcast Aksi Nyata hari ini. Saya panggil Kiai sebetulnya karena saya meyakini banyak santri milenial yang menantikan apa yang akan disampaikan oleh Kiai. Oh gitu ya. Tapi supaya nggak agak serius-serius amat, boleh saya panggil Pak Kholik aja? Boleh. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal Kiai, pesantren gimana Pak Kiai, aman? Aman. Memang agak beda pesantren sekarang dengan pesantren dulu ya. Oh ya? Bedanya apa? Ya tentu fasilitas ya. Kalau dulu kan fasilitas seadanya, kalau hari ini apa-apa serba ada kan gitu. Apa-apa serba ada. Serba ada. Dan santrinya juga udah mulai keteknologian sekarang ya. Betul. Jadi saya dengar bahwa Pak Kholik ini sebetulnya sudah lama berkecimpung memastikan bahwa santri-santri ini mendapatkan ilmu keagamaan. Betul. Dan itu adalah pesantren yang terlama di Indonesia. Betul. Bisa cerita sedikit, Jadi Pak Kholik? saya memang tidak lama ya, baru mukim di pesantren sekitar 7 tahun gitu. Pesantren itu ada di wilayah Jawa Barat, namanya Babakan Ciwaringin, Cirebon. Ini salah satu pesantren tertua di Indonesia karena usianya hari ini sudah 3 abad ya. 3 abad? 3 abad. Ya. Wow. Berarti sejak zaman kolonial itu Betul, sudah ada? jauh sebelum Indonesia merdeka. Waduh. Ya. Bisa cerita sedikit bagaimana transisi dari dari masa ke masa yang namanya pesantren ini masih tetap bertahan sampai sekarang, Pak Kholik? Iya, jadi pesantren itu kan didirikan biasanya oleh satu tokoh agama gitu ya, kiai katakan gitu. Dan di setiap zaman itu pasti berbeda tantangannya. Mungkin awal-awal dulu pesantren lebih kepada satu kekuatan yang berbau dengan masyarakat, yang kemudian bisa ikut membangun desa, daerah tersebut gitu, dengan santri yang terbatas. Tetapi kemudian pesantren punya sistem kaderisasi tentu ya. Yeah. Jadi kiai-kiai yang sudah sepuh biasanya dia akan berikan kesempatan kepada santri-santri senior untuk melanjutkan kepemimpinan di pesantren itu. Oke, jadi ada estafet di sana. Betul. Ya? Cara yang paling mudah adalah menjadikan menantu. Oh ya? Dari santri-santri senior itu oleh keluarga pesantren yang bersangkutan. Wow. Jadi ada ikatan keluarga juga yang terjalin di dalamnya? Betul. Dan biasanya para alumni pesantren itu ketika kembali ke rumah masing-masing, bagi yang memang ilmunya mumpuni, biasanya langsung bikin pesantren sendiri, gitu. Tetapi tidak semua lulusan pesantren kemudian mimpin pesantren ya. Gitu. Karena bidang kehidupan kan sangat luas. Gitu. Saya mau pastikan satu hal, artinya Pak Kholik lulusan dari santri di mana Anda saat ini berkiprah? Saya lulusan pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Jadi di daerah itu asli ya? Iya, di daerah itu memang ada beberapa nama-nama pesantren begitu. Jadi diasuh juga oleh para kiai tersendiri, gitu. Tetapi dalam satu kawasan.
Oke. Oke, hari ini kita berdiskusi soal isu yang dinantikan banyak orang, Pak Kholik. Ya. Kita tahu betul bahwa kuota haji itu menjadi pertanyaan besar saat ini. Sebelum kuota haji, 2 pekan belakangan ini bertanya-tanya, kapan kita bisa berangkat untuk haji? Karena sudah lama sekali menantinya, Betul. Pak Kholik, dan nampaknya sudah ada angin segar, sudah ada kepastian yang disinyalkan oleh Kementerian Agama, termasuk dari Kerajaan Arab Saudi. Apa informasi terbaru yang Pak Kholik ketahui mengenai ini? Ya, kita bersyukur karena Menteri Agama kita sudah bertemu dengan otoritas haji di Arab Saudi, ya, di Jeddah ya? Di Jeddah, dan informasinya sangat menggembirakan karena kemungkinan besar kita berangkat haji itu tinggi sekali. Iya. Persoalan sekarang hanya pada berapa besar kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia dan negara-negara lain yang mengirimkan jemaah ke Arab Saudi untuk haji. Wow. Pak Kholik, bicara soal haji, tentu ini bicara soal panggilan hati dan panggilan untuk beribadah ke sana. Dan tidak sedikit yang mengantri berpuluh-puluh tahun. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira apakah kita bisa mendapatkan tambahan kuota sebagaimana yang dirindukan oleh banyak pihak? Karena kan ketika 2 tahun terhenti, otomatis antrian itu juga ikut berhenti, Pak Kholik. Dan banyak umat yang menanti juga terlalu lama begitu, dan bahkan semakin lama. Betul. Begitu. Jadi memang kalau kita lihat antrian haji kita itu cukup panjang, Mas Abe. Jadi kita punya daerah ada yang harus menunggu 42 tahun. Wow. Jadi 42 tahun lagi baru dia akan bisa pergi haji. Itu ada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, yang paling rendah itu adalah 9 tahun. Ini ada di salah satu kabupaten di Papua Barat ya. Nah, tentu saja mengatasi masalah panjangnya antrian ini, pemerintah kita tetap terus berusaha ya. Yang saya tahu misalnya secara gradual kuota haji kita dalam kurun waktu tertentu itu nambah. Jadi diawali dengan 210.000 jemaah haji, kemudian ditambah 10.000 lagi, jadi 220.000, dan sekarang posisi kita sudah 231.000. Ini kota terbanyak ya? Yang kota kita terbanyak sedunia. Sedunia, ya. Oke. Karena jamaah haji kita juga terbanyak sedunia. Oke. Karena memang umat Islamnya juga terbanyak sedunia. Tentu. Jadi kita bersyukur kuota kita lebih besar ketimbang misalnya negeri tetangga kita ya, Malaysia. Itu kan hanya 31.000. Gitu. Tetapi jangan lupa Mas Abe, masa tunggu di Malaysia itu jauh lebih lama. Oh ya? Betul, karena di sana untuk pergi haji itu harus tunggu sampai 141 tahun. Jadi begitu bayi lahir dia harus didaftarkan untuk pergi haji. Oh, itu karena tergantung kuota tadi, jangan-jangan juga ya mempengaruhi ya. Betul, karena kan per mil ya. Kesepakatan Organisasi Konferensi Islam itu untuk haji adalah 1.000 per 1.000 ya. Iya. Per penduduk muslim di satu daerah. Iya. Sudah disinggung tadi negara jiran, negara tetangga Malaysia. Banyak testimoni sebetulnya Pak Kholik mengenai pelaksanaan ibadah. Kalau kita bicara haji, tentu kita juga harus lihat sebelumnya umroh kan sudah berjalan ini. Betul. Pak Kholik. Dan beberapa yang memberikan testimoni adalah ketika ada perbedaan perilaku yang didapatkan oleh warga negara kita dengan warga negara Malaysia, yang mana kita disebutkan harus ketika tiba di sana harus mengalami karantina yang sekitar 4-5 hari kalau saya tidak salah ya, yang dirasa cukup panjang begitu. Sementara negara Malaysia, kalau saya tidak salah ini boleh dikoreksi, cuma 1 hari atau bahkan mereka tidak perlu karantina. Menurut Pak Kholik apa yang terjadi? Sebenarnya kebijakan karantina kan sekarang sudah dihapus. Tentu yang sekarang ini sudah, tapi yang umroh yang terakhir umroh terakhir mungkin karena
kasus COVID kita kan pasti lebih besar dari Malaysia kan gitu ya. Jadi mungkin itu juga berimplikasi pada perlakuan kepada jamaah umroh kita. Tetapi yang kita harus pahami secara positif adalah karena jumlah yang besar itu pasti punya dampak yang besar juga, begitu ya. Iya. Jadi oleh karenanya maka sangat wajar kalau misalnya jamaah umroh kita kemudian mendapat perlakuan khusus untuk dijaga kesehatannya karena dibanding dengan negara jiran misalnya yang pasti lebih sedikit daripada jamaah kita kan gitu ya. Lebih mudah terkontrol atau dikontrol gitu. Jadi saya pikir tidak terlalu menjadi persoalan dan apalagi sekarang sudah bebas kan, sudah dihapus kan. Nah tentu itu menjadi persoalan berikutnya juga Pak Kholik. Ketika aturan masa karantina itu sudah dihapus, kemudian bahkan kita dengar bahwa tidak perlu lagi menggunakan masker ke tempat-tempat publik. Kalau masker untuk tempat tertutup masih. Tapi tempat terbuka kan tidak diwajibkan. Nah, ada pelonggaran yang jelas di sana. Betul. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa pandemi sedang berlangsung tetap, tapi ibadah juga harus berlangsung secara khusyuk dan kemudian jemaah juga merasa aman dan nyaman. Iya, jadi jamaah haji, kegiatan-kegiatan ritual haji itu memang sebenarnya lebih banyak di ruang terbuka ya, Mas Abe. Jadi misalnya umroh, tawaf ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Iya. Itu di ruang terbuka. Kemudian sa'i juga relatif di ruang terbuka karena memang tempatnya juga luas ya begitu ya. Kemudian khusus nanti untuk haji juga kita harus berkemah di padang Arafah kan gitu ya. Itu juga tempatnya terbuka dan kemudian ketika kita melakukan lempar jumroh itu juga di ruang terbuka. Jadi yang di ruang tertutup itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang berupa sholat wajib dan sholat sunnah. Tapi perlengkapan pribadi secara bahwa ini dilakukan atas dasar kesadaran untuk tentu harus vaksin lengkap, kemudian juga tetap menjaga kebersihan secara pribadi itu juga menjadi syarat wajib bagi jemaah calon haji ya? Iya. Kan prinsipnya kita tidak boleh menebarkan penyakit dan tidak boleh menerima penyakit kan begitu ya? Betul. Harus menyehatkan dan sehat dan menyehatkan kan gitu. Betul. Pak Kholik, kita lihat dulu ini ada satu tayangan yang tentu saja menjadi pertanyaan besar umat belakangan ini mengenai haji, mengenai kapan tepatnya bisa berangkat, dan pertanyaan ini semua kalangan lah ya, karena sudah terlalu lama menunggu dan sudah terlalu banyak polemiknya juga. Betul. Ya, ini dia kuota haji 2022 DPR target pekan depan sudah ada keputusan. Selanjutnya Menteri Agama Yakut pastikan ada berangkatan haji 2002, tinggal tunggu kuota. Itu yang dinantikan oleh banyak pihak. Saya kalau cerita pengalaman sedikit, Pak Kholik, tahun lalu saya berdiskusi ya, wawancara dengan salah seorang calon jemaah dan sampai menangis karena waktu itu tidak jadi berangkat karena kita nggak punya kuota kan. Dan ya menyedihkan kalau melihat mereka punya keinginan yang besar tapi tidak bisa diwujudkan begitu, bahkan sampai berkata-kata tolong dibantu karena belum tentu lagi di masa pandemi mereka bisa dapat kesempatan. Atau juga kalau urusan hidup mati ya, di sini pun kita bisa mengalami itu. Dan
akan dirasa lebih mulia jika itu dilakukan di tanah suci begitu. Menurut Pak Khalid seperti apa? Iya, saya kira memang itu penantian yang luar biasa ya. Apalagi masa tunggu kita kan begitu lama. Jadi belum tentu tahun depannya lagi bisa berangkat kan gitu ya. Jadi kalau ada yang sangat rindu dan hari ini kan sudah terjawab gitu. Jadi insya Allah penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Indonesia tetap memberangkatkan jamaah ya. Tinggal persoalannya berapa banyak, berapa besar kuotanya. Dan kalau menurut penjelasannya Menteri Agama yang saya dengar adalah beliau mengusulkan kuota ideal. Nah, kuota ideal itu kan masih relatif ya. Apakah 50%, apakah 70%, ataukah 90%. Tapi yang pasti tidak 100%. Karena kalau udah 100% artinya itu kuota normal sebelum pandemi. Gitu. Jadi harapan kami ya setidaknya apa yang disebut oleh Menteri Agama sebagai kuota ideal itu yang bisa dipenuhi oleh pemerintah Arab Saudi. Gitu. Oke. Kalau kita lihat persoalan teknisnya kan selalu ada di 3 persoalan berbicara soal haji. Ada soal pemondokan, transportasi, dan catering. Kalau menurut Anda urusan teknis seperti ini akankah menjadi kendala ke depannya? Makin hari tentu makin baik ya, karena proses evaluasi itu kan selalu dilakukan ya. Jadi pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama pasti belajar dari pengalaman kan gitu. Karena memang selalu masalah 3 hal ini berulang pada setiap musim haji. Tetapi intensitasnya sudah mulai berkurang. Misalnya soal transportasi. Biasanya yang paling krusial itu ketika pemulangan ya, pemulangan jamaah haji itu biasanya ada pelambatan dan lain-lain. Kemudian untuk urusan pemondokan biasanya ada juga yang mendapatkan wilayah yang daerah terpencil ya, terlalu jauh dari pusat peribadatan gitu, baik terutama di Mekah kan gitu ya. Meskipun sudah ada fasilitas yang disediakan berupa transportasi yang disediakan untuk calon jamaah. Begitu juga catering. Catering ini kan memang juga menjadi persoalan pada setiap musim haji, karena memang pertama soal waktu penyajian ya mungkin ya, karena prosesnya lama dan tentu menyiapkan konsumsinya juga lama kan begitu. Begitu saat disajikan kadang-kadang itu sudah tidak layak konsumsi kan begitu. Kemudian diubah lagi dengan cara misalnya pakai nasi box gitu ya. Tetapi kan kemudian selalu ada masalah-masalah yang terkait dengan soal penyajian itu. Jadi saya pikir 3 hal ini memang kerap menjadi masalah teknis dalam perhajian. Tetapi saya pernah menjadi pengawas haji di lapangan. Jadi lambat laun pelan-pelan bisa teratasi ya. Bisa teratasi. Jadi soal transportasi, soal pemondokan, soal catering dan lain-lain. Kita sudah masuk ke teknis, tentu harusnya ada penyesuaian nanti ketika jemaah ada di sana, termasuk mengenai jaga jarak alias social distancing. Ini penting untuk kembali mempersiapkan jemaah calon haji yang akan berangkat ke sana. Apa yang penting untuk disampaikan kepada mereka, Pak Khalid? Ya, saya kira meskipun ada kelonggaran dari pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi sekarang, misalnya tidak ada karantina, tidak pakai tes PCR, tidak juga ada misalnya social distancing gitu. Tetapi di tempat-tempat tertutup, pemerintah Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan masker kepada para jemaah, dan saya kira sudah menjadi kewajiban setiap para jemaah untuk memperhatikan aspek kesehatannya sendiri. Karena ibadah haji itu sesungguhnya adalah ibadah fisik. Jadi bertumpu pada kesehatan masing-masing.
Oke. Lagi-lagi kalau bicara soal pengaturan teknis dan lain sebagainya, tentu kita harus memiliki yang namanya trust, yang namanya kepercayaan terhadap penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Agama. Betul. Wacananya sudah terlalu lama bergulir, Pak Kholik, mengenai ditundanya atau mengenai tidak berangkatnya jemaah haji dalam 2 tahun belakangan. Betul. Bahkan ada yang sampai berspekulasi menyatakan bahwa anggaran haji larinya ke infrastruktur dan lain sebagainya. Ini kan tidak pernah terpikir sebelumnya, tapi muncul saja kan pernyataan seperti itu. Benar atau tidaknya kan ya kita tidak pernah tahu begitu kan. Tapi bagaimana sosok Pak Kholik menjelaskan kepada publik mengenai isu-isu yang dianggap mendegradasi kepercayaan terhadap penyelenggara haji? Oke, saya kira memang public trust itu hal yang utama ya. Tentu. Terkait dengan penyelenggaraan haji, tentu kita kan tidak bisa sepihak ya. Artinya kita mengirim jamaah, padahal pemerintah Arab Saudinya menolak. Oke. Nah, oleh karenanya maka dalam masa pandemi yang 2 tahun belakangan itu, pemerintah Arab Saudi tetap menjalankan ibadah haji, tetapi untuk masyarakat lokal dan ekspatriat, termasuk ekspatriat dari Indonesia. Oke. Jadi memang dalam masa pandemi tidak ada undangan untuk negeri-negeri yang selama ini mengirimkan calon jemaah haji ke Arab Saudi. Jadi memang ditutup betul gitu. Meskipun penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk warga lokal dan juga ekspatriat kan gitu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat kita gitu. Jadi bukan hanya Indonesia yang tidak boleh berangkat haji gitu, tetapi seluruh dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau begitu dana haji kita diapakan kan gitu ya. Nah, dana haji kita ini kan sampai dengan akhir 2021 itu saldonya cukup banyak Mas Abe. 158 triliun. Wow. Luar biasa. Angka yang tidak sedikit. Betul. Nah, 158 triliun itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, BPKH ini yang kemudian memproduktifkan, mentasarufkan dana haji yang besar ini untuk hal-hal yang produktif. Oke. Nah, manfaatnya dari produktivitas itu kembali ke jamaah haji. Jadi sebenarnya dana haji itu aman. Jadi tidak benar kalau dibikin untuk pembiayaan infrastruktur dan lain-lain. Ibu kota negara baru dan lain sebagainya. Atau untuk pembiayaan IKN, saya pikir jauh panggang dari api ya. Jauh panggang dari api. Oke, terlalu serius ini nampaknya bahasanya, Pak Kholik. Karena kita bicara soal bicara soal kuota haji, aturan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir kita harus berbicara juga mengenai isu-isu kebangsaan yang terjadi. Betul. Dan bagaimana kemudian umat menanggapinya, termasuk santri-santri. Ya. Pasti ada pertanyaan sebetulnya, Pak Kholik, apakah santri-santri kita saat ini melek politik? Sudah melek politik atau masih penting untuk dilakukan pendidikan politik kepada mereka? Ini kan kaitannya dengan 2024. Tentu kita punya tanggung jawab bersama, apalagi Pak Kholik juga saat ini kan sudah didapuk menjadi Ketua DPP di bidang keagamaan ya di Partai Perindo. Ya, jadi sebenarnya Mas Abe, santri juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sekarang ini melek politik ya. Iya. Proses pendidikan politiknya bisa bermacam-macam. Bisa melalui pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang dilakukan di masing-masing pondok pesantren, bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi kesantrian, bisa juga dilakukan lewat pemerintah daerah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya bahwa proses pendewasaan politik dan pendidikan politik bagi kaum santri sesungguhnya sudah berjalan. Ya. Dan alumninya sekarang sudah di mana-mana kan begitu ya. Saya tidak tahu apakah Pak Kholik ingat atau tidak, tapi saya yakin seharusnya tahu bahwa ada satu cerita ketika Presiden Jokowi bertanya kepada salah seorang santri nama-nama menteri.
tentu masih ingat ya, yang mana jawabannya waktu itu adalah Bu Megawati, Prabowo, Ahok. Itu sekitar tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2015 kalau saya tidak salah ya. Dan dari sini kan kita bisa menangkap bahwa ada kegelian bahwa seorang santri memang tidak menghafal nama-nama menteri, itu tidak patokan, tapi pada akhirnya kita mengerti bahwa ya mereka juga butuh diperkenalkan tentang bagaimana bernegara dan berbangsa dan siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya begitu. Iya. Sebenarnya kan Mas Abe, pemahaman santri ataupun persepsi santri tentang kehidupan kebangsaan kita, kenegaraan kita, itu kan refleksi dari praktek ketatanegaraan kita sendiri, kan gitu ya. Persis. Jadi kalau pemerintahannya gonta-ganti menteri, ya anak-anak juga susah menghafalnya. Menghafal, kan gitu. Beda zaman saya dulu, Pak Kolik. Kita hafal saja itu nama-nama menteri itu seolah menjadi kewajiban bagi kita ya. Nah, tapi justru sekarang nampaknya sulit untuk kita menerangkan kepada santri-santri. Barangkali cara terbaik menjelaskannya adalah kinerja, jangan-jangan. Betul. Bisa jadi juga sistemnya yang dibakukan ya. Misalnya fix term 5 tahunan itu bukan hanya periodenya yang 5 tahun, tetapi menterinya juga bekerja 5 tahun, begitu ya. Jadi artinya konsekuensi bagi sang presiden ketika memilih calon menteri itu harus dilihat track recordnya yang baik, kan gitu ya. Jadi jangan sampai menteri-menteri ini di tengah jalan korupsi, di tengah jalan kemudian kinerjanya buruk. Jadi memang harus ada penjaringan yang luar biasa begitu calon-calon menteri, karena menteri ini kan sesungguhnya para pembantu presiden yang juga adalah pemimpin bangsa, kan begitu. Jadi kalau di tengah jalan dicopot karena kinerjanya tidak baik, akhirnya si pengganti menteri ini bisa jadi tidak dihafal juga oleh anak-anak sekolah, termasuk santri, kan gitu ya. Betul, gitu. betul. Jadi jangan sampai cerita seperti Jawa Timur misalnya, gubernurnya sampai hari ini kan Pak Nur, katanya gitu ya. Oh ya? Iya, karena yang lain penggantinya Pak Nur, gitu. Wow. Itu karena begitu melegendanya seorang Pak Nur itu sebagai gubernur Jawa Timur, gitu. Wow, itu sudah berapa dekade yang lalu? Luar biasa, sudah sangat lama. Wow. Ya, dan bicara soal politik tentu pasti pesantren selalu menjadi lumbung-lumbung suara. Betul. Tahun 2024. Ada saja cara tokoh-tokoh politik untuk mendekati kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, pemuka agama di sana. Karena ada konon ya, disebut apa yang diucapkan oleh kiainya pasti seluruh santrinya akan ikut gitu. Jadi satu suara lah begitu. Dan disitulah pertarungannya, disitulah pertempurannya. Menurut Pak Kolik seperti apa? Jadi memang dulu seperti itu ya. Jadi sikap paternalistik itu masih subur ya di lingkungan pesantren, di lingkungan santri. Tetapi sekarang sudah cair. Sudah cair. Sudah cair. Jadi bisa jadi para pemangku, para pengasuh pondok pesantren itu punya pilihan A, tetapi para santrinya bisa punya pilihan B. Jadi hal biasa sekarang seperti itu. Oleh karenanya maka untuk bisa menjaring suara dari kaum santri dan pesantren sekarang agak repot nih. Harus memerlukan bentuk kreativitas yang tinggi. Sehingga dengan begitu bisa menjaring suara para elit pesantrennya dan bisa menjaring suara grassroots-nya. Jadi sekarang lebih canggih gitu ya. Ada ide apa yang di kepala Pak Kolik? Karena Anda juga saat ini kan ada di DPP Partai Perindo. Barangkali apa yang mesti dilakukan? Karena ini lumbung suara yang tidak sedikit. Bagaimanapun mereka tidak boleh dianggap pasar. Kalau dianggap pasar kan seolah-olah dalam bayangan kita ini adalah tempat transaksi. Betul. Tapi tidak, mereka adalah potensi begitu. Yang kita harus serap aspirasi dan tentu kita harus tumbuh kembangkan bagaimana minat mereka di politik dan tentu saja aksi nyata mereka untuk bangsa dan negara. Iya, jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan komunikasi intensif dengan komunitas santri dan pesantren, tetapi yang kemudian punya dampak
positif dan produktif. Misalnya pelatihan-pelatihan kewirausahaan, misalnya juga pelatihan-pelatihan kemampuan ekonomi digital misalnya. Kemudian bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keterampilan politik dan kebijakan publik misalnya. Jadi komunikasi ini bisa dilakukan tentu dengan muatan-muatan yang produktif tadi. Gitu. Jadi tidak semata-mata datang hadir ke pesantren jelang 5 tahunan. Jelang 5 tahunan, setelah itu lupakan. Nah, yang ada seperti itu ya, banyak kan ya, betul, Pak Kholik. Betul. Saya kira bukan hanya untuk komunitas pesantren ya, di komunitas lain juga seperti itu. Begitu selesai pemilu bubar kan gitu. bubar jalan, tapi seharusnya tidak seperti itu lagi. Betul. Ya. Seharusnya tidak seperti. Dan kalau kita bicara soal karakter di dalam pesantren, karakter santri maksud saya yang dibina di dalam pesantren itu juga menjadi satu soal yang banyak disoroti sekarang, Pak Kholik. Nah, itu dia. Tentu tidak mudah dengan anak-anak milenial saat ini dengan era teknologi, pesatnya berkembangnya internet dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat tantangan terbesar santri kita? Saat ini sebenarnya kehidupan ekosistem pesantren sudah lebih baik ya. Jadi artinya bahwa di lingkungan pesantren hari ini para santri itu tidak hanya didorong untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga ada atmosfer baru untuk penguasaan ilmu dan teknologi, perkembangan digitalisasi hari ini. Jadi sekarang ini nuansa di pondok pesantren nyaris sama seperti suasana di lembaga pendidikan pada umumnya. Jadi penguasaan-penguasaan yang sifatnya life skills, kemudian pemahaman keagamaan, pemahaman peradaban baru itu jadi sesuatu yang akrab dengan dunia pesantren hari ini. Tapi tantangannya dirasa sulit tidak ketika suasana belajar itu dilakukan di tengah pandemi? Justru suasana pandemi itu menumbuhkan kreativitas baru ya di lingkungan pesantren. Gitu. Apalagi kalau para pengasuhnya itu relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi bagi pengasuh-pengasuh pesantren yang bersifat adaptif terhadap dunia milenial misalnya dengan dunia digital, itu pesantrennya tetap survive. Pesantrennya survive dan kemudian bahkan peminatnya luar biasa. Jadi ada juga satu pesantren masih di sekitar daerah Cirebon itu sampai ada waiting list untuk para santri bisa masuk belajar di komplek pesantren itu. Wow. Karena memang minatnya ya? Iya, karena pengasuhnya sangat kreatif untuk bisa memberikan metode pembelajaran yang berbeda dengan metode pembelajaran yang konvensional pada umumnya. Gitu. Wow. Tentu kreativitas termasuk integritas dari seorang pengasuh dibutuhkan ya, Pak Kholik ya. Betul. Berbicara soal pengasuh, Pak Kholik, kita nggak boleh menutup mata tentang apa yang terjadi belakangan ini, bahwa pengasuh di pondok pesantren seringkali tersandung kasus hukum. Kita tidak boleh menutup mata atas persoalan tersebut. Dan ada saja kasus-kasus yang membuat kita cukup miris ya, Pak Kholik. Seharusnya itu tidak terjadi di tempat-tempat yang dimaksud, karena itu adalah tempat membina akhlak. Justru pengasuhnya, termasuk kasus di Bandung. Tentu saya pikir Pak Kholik ikuti kasus Heri Wirawan. Menyedihkan sekali kalau kita lihat. Apa kesan Pak Kholik mengenai kejadian ini? Ya, mungkin klarifikasi dulu ya, Mas Abe ya, karena yang terjadi pada Heri Wirawan itu sesungguhnya dia bukan pengasuh pondok pesantren ya, dia cuma mengasuh satu rumah tahfidz ya, yang santrinya juga tidak terlalu banyak, gitu, dimiliki sendiri, dimanage sendiri, gitu, dan tidak ada pengawasan. Sementara di pesantren itu kan ada sistem ya, jadi tidak mungkin di pesantren bisa terjadi hal seperti itu, karena pesantren meskipun ada otoritas tunggal sang kiai, tetapi ada manajemen
pengelolaan dalam pesantren. Ada pembagian tugas yang jelas gitu. Dan peluang-peluang yang seperti mengarah pada dekadensi moral dan lain-lain itu ruang geraknya kecil sekali. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud adalah lembaga pendidikan di luar pesantren, mungkin saja itu bisa terjadi. Tapi di dalam pesantren rasanya agak sulit karena pengawasan dilakukan secara bersama-sama dan sistemik. Gitu. Oke. Tapi bagaimanapun tentu hal-hal seperti inilah yang mencoreng dunia pendidikan termasuk keagamaan di dalamnya begitu. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kholik kepada siapapun yang terlibat dalam pengasuhan santri-santri? Pak Kholik, kalau tadi disebutkan bahwa ini rumah tahfidz ya. Tapi sesungguhnya di beberapa kasus juga kita juga melihat ada saja di pesantren yang disebutkan insiden-insiden kekerasan di sana yang dilakukan oleh guru-guru agama dan lain sebagainya. Tanpa saya berupaya untuk menyudutkan keadaan itu begitu, tapi kenyataannya itu terjadi. Mungkin di lembaga-lembaga keamanan lagi itu juga terjadi begitu. Tapi kan ini berbicara soal bagaimana kita bersama-sama untuk memastikan anak-anak ini karakternya itu ditumbuh kembangkan dengan cara yang tepat gitu. Tidak dengan cara-cara yang kita tidak harapkan, tidak semestinya terjadi begitu. Ya. Jadi hemat saya memang kita juga tidak menutup mata ya, ada pesantren-pesantren yang kemudian para pengasuhnya ada yang melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan tidak baik ya. Kekerasan atas nama pendisiplinan menurut Pak Kholik seperti apa? Asal terukur tidak apa-apa. Yang tidak boleh terjadi adalah yang tidak terukur. Yang terukur itu artinya gini, ketika disiplin seperti yang dilakukan oleh tentara nasional kita misalnya, seperti yang dilakukan oleh kepolisian negara kita, itu kan disiplin yang terukur ya, kekerasan yang terukur katakan begitu. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, ada tujuan yang jelas dan kemudian ada dampak positif yang ditimbulkan dari pendisiplinan itu, saya kira tidak ada masalah. Gitu. Karena itu bagian dari nation and character building. Gitu. Jadi jiwanya sehat, badannya juga harus sehat kan begitu ya. Nah, keseimbangan antara badan dan jiwa itu yang sekarang ada gap. Menurut saya, Mas Ade. Nah, pesantren itu salah satu tugasnya adalah merekatkan dua bidang ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Jiwanya dan badannya. Gitu. Tentu itu yang nanti akan menentukan outputnya ya. Betul. Pak Kholik, seperti apa karakter dari seorang kiai yang dibina oleh satu pesantren. Dan berbicara soal output, biasanya para santri ini akan seperti apa masa depan mereka di tengah bahwa persaingan semakin ketat sekarang, globalisasi dan lain sebagainya, Pak Kholik? Jadi pesantren kita ini sekarang ada dua model ya, Mas Ade ya. Ada pesantren yang mengkhususkan diri untuk pendalaman ilmu-ilmu keagamaan. Itu yang biasa kita sebut pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah itu metodenya metode klasik. Jadi sang kiai mengajarkan kitab-kitab tertentu yang menjadi referensi, kemudian santri mengikutinya. Tetapi juga ada pola yang kedua, yaitu pesantren hari ini itu sudah punya sekolah umum ya, lembaga-lembaga pendidikan umum, misalnya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA gitu, atau SMK. Jadi para santri yang di samping memperdalam ilmu agama melalui para kiai, tapi dia juga belajar ilmu-ilmu kehidupan lewat sekolah-sekolah yang dia tempuh kan gitu. Jadi artinya tergantung kepada minat dari si santri ini. Kalau yang bersangkutan ingin hidup pasca nyantri itu akan berprofesi misalnya menjadi kiai, suka nggak suka ya dia harus ambil posisi sebagai santri salaf. Tapi kalau dia ingin
mengabdi pada bidang-bidang kehidupan yang lain di luar bidang pesantren, ya dia harus tekuni juga ilmu-ilmu yang dikuasai pada zamannya. Oleh karena itu maka begitu lulus dari pondok pesantren biasanya didorong oleh para pengasuh, oleh para kepala sekolah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi ternama. Apakah di UI, apa di ITB, atau di manapun lah. Jadi tidak tertutup kemungkinan jika mereka bercita-cita menjadi tokoh politik, menjadi pejabat-pejabat di Republik ini. Iya, Kiai Abdurrahman Wahid itu santri, bisa jadi presiden. Legend. Ya. Kiai Ma'ruf Amin itu santri, bisa jadi wakil presiden. Dan banyak menteri-menteri kita tuh santri semua. Wow. Dan dari sini, inilah contohnya ya, bahwa sepatutnya bahwa Anda sudah sebutkan tadi, Gus Dur. Saya pikir nama itu nama yang sangat melegenda. Dan tokoh agama yang sangat diidolakan. Populer sekali. Tidak hanya di kalangan umat, tapi di seluruh lapisan keagamaan. Apakah mungkin kita masih menemukan sosok sedemikian Pak Kholik dari santri-santri milenial yang saat ini sedang digodok di pesantren-pesantren? Saya kira lambat atau cepat akan muncul Gus Dur baru. Karena sistem pendidikan kita sudah bereformasi kan begitu ya. Jadi ada peluang-peluang di mana seseorang bisa memperdalam ilmu di luar bidang keahliannya dan bisa memperluas cakrawala pemikiran di luar yang biasa dipahami selama ini. Nah, oleh karena itu maka tidak sedikit sekarang para santri kita banyak juga yang belajar di luar negeri, melanjutkan sekolah-sekolah di Eropa, di Amerika. Kalau di Arab Saudi sih udah biasa ya, di Mesir gitu. Jadi sudah banyak termasuk di Belanda. Gitu. Meskipun sesungguhnya banyak yang merasa pesimis lahirnya Gus Dur baru, karena ada yang beranggapan bahwa Gus Dur itu adalah keajaiban yang lahir di Indonesia begitu, dan hampir tidak mungkin ada tokoh yang sebesar itu yang akan mungkin kembali mempengaruhi Republik ini. Ya memang kalau persis Gus Durnya nggak akan mungkin tentu. Ya terjadi, tetapi bahwa ada transformasi pemikiran, ada pembaruan paradigma, ada perubahan karakter. Saya kira tidak menjadi hal yang mustahil. Gitu. Oke. Apa yang ingin disampaikan terakhir oleh Pak Kholik terhadap santri-santri milenial, termasuk mereka yang nanti akan berpartisipasi dalam pemilu agar mereka tidak apatif, gitu ya? Mereka juga mau ikut serta, berperan aktif untuk memastikan bahwa pesta demokrasi itu nggak hanya untuk sebagian lapisan masyarakat, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang pertama saya ingin ajak teman-teman muda ya, baik milenial maupun generasi Z ya, bahwa haji itu enak, karena haji itu ibadah fisik, itu wisata rohani yang bisa memperkaya jiwa kita. Jadi himbauan saya kepada teman-teman muda, ayo sekarang saatnya daftar haji, karena kebetulan memang daftar tunggunya juga lama. Nah sepanjang nanti masa tunggu itu bisa memperdalam ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana menjadi haji yang mabrur, bagaimana penguasaan ilmu agama itu bisa dilakukan dalam masa tunggu. Bisa juga dengan cara melakukan ikut program ibadah umroh. Jadi umroh itu bisa dianggap sebagai latihan haji yang sesungguhnya. Haji kecil begitu haji ya kecil. Istilahnya. Ya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemilu 2024, saya kira memang itu eranya kaum milenials ya, dengan generasi Z kita. Karena statistik kita menunjukkan bahwa lebih dari 40% ya, itu anak muda kita punya hak suara nanti pada pemilu yang akan datang. Jadi suara Anda itu sangat berarti. Jangan bersikap apatis, mari terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Kalau anak muda sudah mulai apatis, bahaya buat sebuah negara. Oleh karena itu maka
ketika partisipasi aktif dari kaum muda itu bangkit, maka percayalah negara itu pasti akan maju. Oleh karena itu maka saya ingin ajak teman-teman muda untuk tidak apatis, mari kita ikut bangun negeri ini untuk bisa lebih maju dan sejahtera dengan kita ikut pemilu yang akan datang sebagai pemilih yang aktif. Luar biasa. Terima kasih Pak Holik, itu masukan yang kiranya didengarkan oleh seluruh kalangan ya. Betul. Untuk ikut berperan serta, berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 mendatang. Dan terima kasih banyak. Semoga diskusi kita ini mendatangkan manfaat dan barokah bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata #dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkat pemilihan DPRD, Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk mendaftar caranya gampang, untuk detailnya kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly strip atau garis miring member Partai Perindo. Nah, tadi kita sudah infokan di awal kalau kita mau bagi-bagi voucher untuk 5 orang pemenang, dan nanti pemenangnya akan kita umumkan minggu depan. Maka dari itu terus ikuti Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jangan lupa follow biar tahu semua keseruan yang ada di sana. Dan terima kasih banyak Kiai Abdul Holik Ahmad, pikiran dan sharing yang begitu luar biasa pada hari ini. Dan kiranya ini bisa mencerahkan siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan. Mudah-mudahan Mas Abi. Baik. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.